Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Masih semangat? Masih semangat? Semangat. Baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Gusti Ketua Kelas memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya teman-teman ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu ingin menanyakan dulu kepada kalian. Ibu menampilkan dua foto. Lalu, apakah kalian pernah melihat dua peristiwa dari gambar yang Ibu tampilkan? Nah, ya yang pertama ini peristiwa apa ya? Kebakaran dan yang kedua kecelakaan. Nah, biasanya terjadi peristiwa kecelakaan atau kebakaran itu dijadikan sebuah berita. Lalu, karena hari ini dan kita saat ini suasana Ramadan, biasanya peristiwa-peristiwa apa yang lekat dengan suasana Ramadan? Ada yang tahu? Jualan kue, Iya, jual kue atau biasa apa? Takjil. Apa lagi? Ngabuburit. Apa lagi? Beganakan sahur. Menggarakan sahur. Betul sekali. Ada lagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang menulis teks berita. Kalau pada minggu lalu kan kita belajar tentang struktur dan kaidah pembahasan teks berita. Pada hari ini kita akan belajar tentang menulis teks berita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi kalian diharapkan mampu menciptakan teks berita dengan mengamati lingkungan sekitar kalian dengan model project based learning. Jadi nanti kalian dibagi kelompok berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah dilakukan minggu lalu. Sudah Ibu bagi kelompoknya. Jadi nanti kalian membuat berita, tugas berita, ada yang visual dan audio visual. Sebelumnya Ibu ingin menampilkan video berita terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, masih seputar edisi Ramadan. Kalau kemarin Lala ngajak Sobat Kreatif untuk jalan-jalan ke Pasar Wadah Ramadan 2023, kali ini Lala mengajak Sobat Kreatif untuk menyaksikan Grand Final Festival Bercatuk Daun Kabupaten Banjar 2023. Festival Bercatuk Daun merupakan salah satu event budaya yang diadakan setiap tahun oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar dalam rangka memperingati bulan suci Ramadan. Bercatuk Daun adalah pertunjukan musik tradisional yang menggunakan instrumen beduk sebagai alat musik utama. Tahun ini, Festival Bercatuk Daun Kabupaten Banjar diikuti oleh 28 grup dan digelar dari 20 sampai 23 Maret 2023 sebagai babak penyisihan, dan malam Grand Final digelar pada 11 April 2023. Para peserta memperebutkan piala bergilir, piala tetap, dan piagam penghargaan dengan total hadiah sebesar 38 juta rupiah. Mereka menampilkan keahlian dalam memainkan beduk dengan teknik dan irama yang berbeda. Selain itu, mereka juga akan dinilai dari aspek seperti kesaksian akan bermain beduk, kekompakan dalam membawakan lagu, serta penampilan secara keseluruhan. Festival ini menjadi ajang bagi masyarakat setempat untuk memperlihatkan kecintaan mereka terhadap budaya dan tradisi daerah, serta sebagai ajang untuk terus melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Banjar. Jika Sobat Kreatif ingin mengikuti atau menyaksikan festival ini, jangan lupa untuk terus pantau informasinya. Dan sampai jumpa di Festival Bercatuk Daun tahun depan. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, Ibu mau menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah kalian nanti, cara-cara yang harus dilakukan atau apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kalian menulis berita nanti. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu harus membuat berita yang faktual, artinya
berita yang kalian tulis itu harus bisa memberikan informasi kepada orang lain, termasuk pembaca. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting, yaitu menyusun kerangka berita, yaitu adanya adik simba di dalam berita. Karena minggu lalu sudah dijelaskan apa itu adik simba, jadi kalian pasti sudah mengerti apa itu adik simba. Jadi menyusun kerangka berita adik simba, hari ini kalian akan mengerjakan tugas kelompoknya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi tulisan utuh. Jadi nanti kalian ada tugasnya. Nah, yang keempat ini menentukan judul. Jadi dalam menentukan judul itu harus jelas, akurat, mencerminkan isi, dan jangan sampai bermakna ganda. Yang terakhir, pendengar dapat mengerti informasi atau berita yang kalian tulis. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik. Ibu sudah membagi kelompok berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan minggu lalu. Jadi ibu di sini membagi ada dua kelompok, kelompok visual dan kelompok audiovisual. Kelompok visual yaitu Maura, Syifa, dan Gusti. Kelompok audiovisual yaitu Rini, Zulfa, dan Rian. Nah, tugasnya kalian membuat atau menjawab kerangka berita. Nanti ada LKPD ibu bagikan, nanti ada LKPD ibu bagikan kelompok. Kemudian kalian jawab adik simbanya. Kemudian beritanya itu sesuai dengan lingkungan dari tempat tinggal kalian. Nah, setelah itu nanti kalau untuk visual, contoh beritanya itu nanti kalian buat bentuk poster. Kalau untuk audiovisual, nanti kalian membuat beritanya itu berbentuk video. Nah, setelah itu nanti kalian presentasikan. Misalnya kelompok visual yang presentasi, kelompok audiovisual menanggapi. Begitu juga seterusnya. Sekarang ibu bagikan dulu LKPD-nya. Bagaimana anak-anak? Apakah tugasnya sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah dikirim ke WA Ibu? Sudah. Baik, sekarang kita presentasi. Yang pertama mau siapa dulu? Kelompok Kami, kami, Bu. Bu. Oke, silakan kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual beranggotakan saya Maura Kaulia dan teman saya Terus Syifa. Muhammad Gustinisfi. Selanjutnya kami akan melakukan presentasi hasil berita yang sudah kami buat tentang pasar wadah di halaman gedung Sultan Suryansa yang akan dibacakan oleh teman saya, Syifa. Baik, saya mulai, yaitu di sini mengenai kerangka berita. Yang pertama ada unsur apa, yaitu pasar wadai di halaman gedung Sultan Suryansa. Nah, kemudian kerangka berita yang kedua yaitu ada unsur di mana. Nah, yaitu terdapat di halaman gedung Sultan Suryansa. Baik, sekian presentasi dari kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang lainnya untuk menanggapi. Kami kelompok audiovisual, ya, ingin menanggapi Ibu. Jadi saya perwakilan dari kelompok audiovisual memberikan saran dari kelompok kami. Secara keseluruhan tampilannya sudah bagus. Hanya saja untuk ukuran font bisa diperbesar lagi agar mempermudah pembaca. Gitu. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya kelompok audiovisual. Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok visual. Silakan duduk. Makasih, Bu. Iya. Sekarang
sebagai moderator dari kelompok audiovisual akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Silakan. Selamat menyaksikan. Baik, nah dari tayangan video tadi kami berhasil mendiskusikan mengenai unsur yang ada dalam berita tersebut. Dipersilakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami, struktur yang pertama terdiri dari 4, yaitu Masjid Sabil Mu'tadin sediakan ribuan porsi bubur untuk buka puasa bersama. Kemudian struktur di mana letaknya di Masjid Sabil Mu'tadin. Yang ketiga, struktur kapan, yaitu selama bulan Ramadan. Baiklah, itu tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Silakan untuk kelompok visual memberikan saran kepada kelompok yang presentasi. Saya itu. Iya, silakan. Nah, jadi saran dari kami, sebelumnya kami ingin mengapresiasi dulu untuk kelompok yang sudah tampil, yaitu secara keseluruhan tampilan video berita yang sudah kelompok buat dan tayangan itu cukup bagus. Nah, akan tetapi durasinya mungkin bisa ditambah lebih banyak lagi agar memudahkan para pembaca. Nah, selain itu juga untuk adik simbanya tadi sudah lengkap begitu Ibu. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok audio. Sekarang silakan duduk. Baik, karena dua kelompok sudah presentasi, sekarang Ibu ingin menanyakan apakah ada materi yang belum kalian pahami tentang menulis teks berita hari ini? Tidak Tidak ada. Baik. Karena sudah mengerti, Ibu meminta kepada siswa untuk menyimpulkan materi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Iya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gusti. Saya akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, ada beberapa langkah-langkah menulis berita dengan baik dan benar. Yang pertama ada faktual. Faktual itu informasi harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua ada aktual, yaitu informasi yang bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama yang sudah diketahui semua orang. Itu Bu. Baik. Terima kasih Gusti. Nah, Ibu ingin mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang materi menulis berita hari ini. Jadi Ibu memberikan soal evaluasi. Silakan kalian pindai barcode yang Ibu tampilkan. Nah, ini Ibu. Ibu. Ya, Bu. Nah, karena kalian sudah selesai mengerjakan evaluasinya, selesai sudah pertemuan kita pada hari ini pada materi menulis teks berita. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar tentang surat pribadi. Jadi silakan kalian nanti baca materi yang ada di buku. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa kembali. Silakan Gusti memimpin doa. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa